أنا محمد من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. الفاتحة بالقبول وتمام كل سلوى مأمول وصلح شان الله إلى وباطن في الدنيا والدنيا والآخرة. والفاتحة لحضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أرواح جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ثم جميع مشايخنا ومشايخنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأماتنا وأخوالنا وخالاتنا وذرياتنا وقرابتنا وجميع أحبابنا أجمعين أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجات في الدين والدنيا والآخرة. وعلى هذه النية ولكل نية صالحة شيء لله لهم الفاتحة. Ya kata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahim nabi wassahbi wal ali amma ba'd. Faqala sayyidi wa ustadi hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila an qala babu salatil istisqai. Pembahasan kita pada sore hari ini Bapak-Bapak sekalian di dalam pembahasan salat istisqa. Kata beliau Bapak-Bapak sekalian, kata beliau al istisqa'u huwa thalabus suqya. Yang dimaksud dengan al istisqa pengertiannya adalah thalabus suqya, meminta atau berharap agar diturunkan hujan. Sebetulnya sakoyaski itu menuangkan air, ya. Jadi tolab itu ya berharap, ya, agar diturunkan air, agar diturunkan hujan. Makanya secara maknanya istisqa itu meminta hujan. Maka di sini sekalian sudah kita bisa pahami ya, karena memang di waktu musim kemarau dan seterusnya ya, kita tentunya berharap kepada Allah agar diturunkan hujan, karena ini adalah kebutuhan yang amat sangat penting sekali. Nah, di dalam hal ini biasanya kata beliau ada salatu marotiba, ada 3 tahapan, ada 3 jenjang di dalam meminta hujan. Itu ada 3 jenjang sekalian. Adnaha yang paling bawah, yang paling rendah, ya, tingkatan yang paling bawah, paling rendah adalah ad-du'a'u lil istisqa, yaitu berdoa kepada Allah untuk istisqa agar diturunkan hujan. Doa aja, boleh bisa-bisa aja. Selepas sholat 5 waktu kita berharap kepada Allah, berdoa agar diturunkan hujan, boleh, tidak mengapa. Yang memang ini adalah tahapannya. Kayak apapun itu kita berharap kepada Allah, meminta kepada Allah dalam apapun itu. Untuk apapun itu kita meminta kepada Allah. Di sini paling rendahnya ya berdoa mutlak, secara mutlak, pokoknya memperbanyak berdoa agar turun hujan secara mutlak. Maksudnya secara mutlak itu adalah khalfas sholawat, baik itu di selepas sholat 5 waktu, atau mungkin selepas sholat yang kita kerjakan, ya, atau mungkin selepas kunutin nazilah, atau maaf di dalam kunut nazilah. Di dalam sholat kan ada kunut nazilah, ya, karena kemarin buat sekalian kembali diingatkan yang namanya kunut itu ada 2 macam. Ada kunut rotibah, memang dianjurkan berkunut tersebut seperti sholat subuh. Demikian ini di dalamnya ada kunutnya. Kemudian tatkala kita sembahyang witir di pertengahan kedua di bulan Ramadan, itu juga ada kunutnya nantinya. Ini ada kunutnya sekalian.
Di sini yang kedua adalah pembagian kunut yang kedua adalah kunut nazilah, berkaitan dengan nazilah. Nazilah itu karena ada musibah, karena ada apa nih ya yang menimpa kita daripada ujian daripada Allah, baik kita yang tertimpa atau orang lain atau saudara kita. Yang jelas kita nanti dianjurkan untuk melakukan kunut, yaitu berdoa agar saudara kita ya dijauhkan daripada mara bahaya, diganti musibahnya dengan kebaikan-kebaikan yang banyak dan seterusnya. Ini namanya kunut nazilah. Tatkala kita mungkin di musim kemarau, maka juga sama disunahkan untuk berdoa, atau tepatnya berdoanya di dalam kunut, namanya kunut nazilah. Disisipkan juga minta hujan di dalamnya, tidak mengabangi. Ini paling rendahnya, tahapan paling rendah. Kemudian kata beliau, ausatuha, pertengahannya. Pertengahannya adalah ad-du'a lil istisqa fi khutbatil Jum'ah. Ya, tentunya ini sudah tahapan kedua, yaitu berdoa agar diturunkan hujan fi khutbatil Jum'ah, doanya di waktu khutbah Jumat. Ini lebih serius lagi tahapannya. Kalau memang di awal kok tidak diturunkan hujan, doa kok tidak diturunkan hujan, ya sudah, berarti ya di waktu kita berkhutbah Jumat. Kalau zaman dahulu sekalian ya banyak yang mana mereka-mereka dengan doa-doanya itu Allah mengijabahinya, ditunaikan dan bahkan diturunkan hujan dengan berkat doa-doanya mereka. Di antaranya itu yang terkenal itu di Jember itu ada namanya Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Beliau itu sekalian terkenal doanya itu mujarab, doanya itu manjur. Bahkan ini diceritakan orang-orang yang di Jakarta suatu ketika tatkala di Jakarta itu ya lama tidak turun hujan. Akhirnya mereka ya berharap agar beliau berkenan berdoa, mendoakan kotanya mereka. Sehingga ceritanya beliau berdoa. Tidak lama daripada itu turunlah hujan. Ada yang masih semacam itu, ya banyak. Ini mereka-mereka yang doanya manjur. Tapi kalau memang tidak ditunaikan, bukan berarti tidak dikabulkan. Bisa jadi ya ditunda oleh Allah. Ya tentunya doanya kapan? Ya tahap selanjutnya, yaitu di waktu berkhutbah. Kemudian kalau di waktu berkhutbah kok tidak lagi bos sekalian, maka tentunya tahapan yang paling puncaknya yaitu dengan cara al-istisqa'u bis shalah, yaitu meminta hujannya itu dengan cara sholat. Dengan cara sebetulnya sholat itu secara definisi bos sekalian, sholat itu adalah doa juga tapi tentunya macam doa yang paling bagus itu adalah sholat karena memang mencakup segalanya. Ya kalau kita kayak gini aja ya tidak apa-apa, tidak masalah. Di waktu khutbah lebih bagus lagi, di waktu sholat tentunya lebih utama. Dan sholat itu adalah tempat-tempat yang diijabah oleh Allah. Nah kalau kita berdoa ya pastikan ya doanya itu betul-betul kita berharap kepada Allah. Ya kalau bisa doanya di waktu sholat. Demikian itu betul-betul mengharap kepada Allah. Kemungkinan diterimanya itu jelas lebih besar. Demikian Nah, di sini kata beliau tahapan yang paling tinggi tentunya meminta istisqa, minta turun hujan itu dengan cara sholat daripada dengan doa dan yang lainnya tadi. Kemudian kata beliau, terus seperti apa cara-caranya di sini? Nah, nanti akan disebut oleh beliau cara sholat istisqa ini. Kemudian kata beliau, wa kadzalika as-shaumu. Begitu juga nanti bos sekalian sebelum praktek sholatnya itu dianjurkan untuk berpuasa, wat taubatu, dan bertaubat, wal khuruju minal mazalimi, dan berkeinginan atau berhasad, berniat memantapkan keinginannya keluar daripada berbagai macam kezaliman yang ia lakukan. Intinya ya dia berniat tidak akan melakukan kezaliman lagi ya, karena bisa jadi bos sekalian tidak turun hujan kan sebenarnya musibah, ujian daripada Allah. Itu bisa jadi gara-gara ya kita berdosa, gara-gara kita bermaksiat kepada Allah kan demikian Makanya ya kalau kita ini pingin punya pemimpin yang bagus, yang baik, yang taat, makanya para ulama tuh pasti mengatakan ya rubah dulu kita sendiri terlebih dahulu. Jadi dulu orang yang soleh terlebih dahulu, insya Allah akan diberikan oleh Allah pemimpin yang bagus. Demikian lagi ya, karena memang
Semuanya berawal daripada kita. Nggih. Bisa jadi kita dapat memimpin yang buruk ya gara-gara kita juga. Sebetulnya nggih, gara-gara ulah kita. Kan demikian nggih. Oleh karenanya ya yang namanya dosa itulah yang menyebabkan ujian-ujian ini yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya ya berkeinginan atau punya niatan untuk tidak melakukan dosa kembali, tidak melakukan bentuk-bentuk kezaliman. Demikian ini setidaknya sekalian ini selain mengerjakannya dengan sembahyang, puasa, bertaubat dan keluar daripada bentuk-bentuk macam kezaliman. Demikian ini. Kemudian kata beliau sekalian, yang pertama, nggih, kata beliau, yusannu an ya'muru al-hakimu bi sholatil istisqa wa shaumi thalathata ayyamin. Nah, tahapannya sekalian disunahkan bagi seorang hakim, seorang pemimpin untuk memerintahkan rakyatnya dengan mengerjakan sholat istisqa dan juga puasa 3 hari sebelumnya. Puasa 3 hari sebelumnya. Wabitaubati dan juga memerintahkan rakyatnya kepada rakyatnya agar bertaubat. Wattasadduqi dan bersedekah, wa amalil birri dan mengerjakan amal-amal kebaikan, wal khuruji minal madzalimi dan memerintahkan agar mereka ya keluar daripada macam-macam bentuk kezaliman, wa kulli ma yamna'u min nuzuli rahmah dan segala macam apapun itu yang bisa mencegah turunnya rahmatnya Allah daripada bentuk kemaksiatan diperintah. Bisa jadi gara-gara ini semuanya Allah tidak menurunkan hujan. Bagus intinya semacam sebelum sholat tidak bisa langsung sholat aja. Bersihkan dulu apa ini nodanya, jangan langsung sholat. Nodanya apa? Ini sudah ya bertaubat terlebih dahulu, mungkin sedekah biar turun rahmatnya Allah, melakukan amal-amal kebaikan yang lainnya, kemudian berkeinginan tidak bakal melakukan kezaliman lagi, keluar daripada itu semuanya dan keluar daripada hal-hal yang bisa mencegah akan turunnya rahmat. Kemudian faida amarahum, maka apabila seorang hakim pemerintah memerintahkan kepada rakyatnya itu semuanya, fatakunu as-sholatu wajibatan 'alal qadirina, maka sholatnya tadi yang diperintahkan tadi itu bukan lagi menjadi sunnah, tapi bisa jadi menjadi wajib. Menjadi wajibnya itu gara-gara perintah daripada hakim. Demikian ya awalnya sunnah sekalian. Sunnah itu kalau tidak ada yang nyuruh, tidak ada yang memerintah. Tapi kalau sudah diperintah jadinya wajib. Wajib sholatnya tersebut. Wa kadzalika as-shaumu, begitu juga puasanya. Puasanya akan menjadi wajib. Dan bahkan kalau seumpama hakimnya tadi memerintahkan kita untuk bersedekah, maka sama, sedekahnya pun fatakunu wajibatan akan menjadi wajib juga. Setidaknya sekalian, lah tentunya sedekahnya kewajibannya itu seperti apa? Apakah harus bersedekah banyak-banyak atau bagaimana? Ya setidaknya kewajibannya itu adalah ya sepaling minimalnya kebutuhannya dia. Kebutuhannya dia itu seberapa sih? Ya segitulah setidaknya dia mengeluarkan sedekahnya. Tidak harus banyak, bukan berarti mengeluarkan sedekah itu harus sekian dengan jumlah yang banyak. Tidak. Pokoknya sepaling minimalnya kebutuhan kita. Setidaknya semacam itu untuk mengeluarkan kategori wajib bersedekah ini. Kalau memang diperintahkan oleh seorang hakimnya. Demikian Kemudian kata beliau sekalian, fayajibu tabyitun niyah, kalau sudah wajib puasa, kan tadi awalnya hukumnya sunnah, tatkala diperintahkan oleh seorang hakim jadinya wajib. Kalau sudah wajib hukumnya puasanya sekalian, maka harus diikut sertakan syarat-syarat di dalam puasa wajib juga. Seperti apa diantaranya? Tabyitun niyah, wajib memalamkan niat. Berarti ini kan puasa sunnah sebetulnya, tapi menjadi wajib disuruh oleh seorang hakim tadi, seorang kepala pemerintah disuruh. Berarti jadinya wajib. Kalau sudah wajib hukumnya, maka wajib pula lah harus memalamkan niatnya seperti layaknya puasa Ramadan. Demikian Karena ini terkadang yang perlu kita perhatikan. Kalau sudah jadi wajib berarti ya harus diikut sertakan ketentuan-ketentuan di dalam puasa-puasa wajib. Seperti diantaranya memalamkan niat. Tidak bisa kalau kita niatnya di pagi hari, tidak cukup. Itu bisa cukup kalau puasanya sunnah. Tapi kalau puasanya fardu tidak cukup. Karena ini seperti layaknya puasa Ramadan. Wa ya'tam alladzi la yasum li taksirihi wa la qada'a alaih. Kata beliau Bapak sekalian,
Dan berdosa bagi orang yang tidak berpuasa kalau dia teledor, seumpama mungkin dia tidak mengindahkan perintahnya. Kepala daerah seumpama ini, dia tidak mau puasa. Malas aku puasa seumpama ini. Maka bagaimana? Berdosa. Jelas berdosa. Karena ini adalah suatu kewajiban, bukan puasa sunnah lagi nih. Kalau puasa sunnah kan dia mau puasa tidak puasa terserah dia. Tapi ini sudah menjadi wajib tadi karena disuruh tadi ya. Maka kalau dia meninggalkannya karena keteledorannya, karena dia enggan tadi, maka dia berdosa. Tapi keuntungannya wala qada'a alaihi, namun tidak wajib dia menggantinya. Beda kalau puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan kita meninggalkannya wajib kita ganti. Menggantinya itu hukumnya wajib. Kalau kita tidak puasa Ramadan 2 hari, ya 2 hari diganti. Diganti. Kalau kita tidak menggantinya, ya berdosa, punya tanggungan. Dan bahkan bisa jadi kalau puasa Ramadan, kalau sudah tiba Ramadan berikutnya, belum tergantikan yang 2 hari tadi itu, maka nanti selain wajib bayar puasa yang 2 hari tadi, di tahun berikutnya lagi, maka kewajiban yang membayar fidyah. Bayar fidyah. Tambah lama, tambah tahun-tahunan tidak membayarnya, ya tetap 2 hari juga bayarnya, tetap kodoknya 2 hari, tapi fidyahnya tambah banyak nantinya. Ini berkali-kali lipat. Bukan berarti terkadang ada di masyarakat itu puasanya jadi double. Gara-gara sudah datang Ramadan berikutnya belum diganti yang 2 hari tadi itu, akhirnya menjadi 4. 2 kali 2 jadinya 4. Tidak demikian, tetap puasanya tetap 2 hari, cuma bayar fidyah, bayar tebusannya. Bayar itu karena keteledorannya dia, karena dia mengakhirkan Ramadan atau mengkodok puasa Ramadannya sampai datangnya Ramadan berikutnya. Makanya kalau bisa sebelum datang Ramadan, ya yang kodok tadi itu sudah dilunasi semuanya, biar tidak membayar fidyah. Demikian sekalian. Yang jelas macam. Tapi kalau puasa ini memang wajib hukumnya, tapi keuntungannya ya kalau kita meninggalkannya berdosa, tapi tidak wajib ganti. Demikian, tidak wajib diganti. Kemudian bahwa sekali lagi di sini, adapun kaifiyatus sholatiha, tata cara di dalam praktek mengerjakan sembahyang istisqa. Kata beliau, prakteknya adalah rakaatani, 2 rakaat. Ka sholatil idi, sebagaimana sholat hari raya. Kalau di bawah ini sekalian ada catatan kaki nih, wa yajuzu inda Ibni Hajar, dan boleh menurut Imam Ibnu Hajar antusalla bi aktsara min rak'ataini, dikerjakan sholat ini lebih daripada 2 rakaat boleh. Innawaha, apabila dia meniati rakaat tadi yang lebih daripada 2 rakaat, tapi tetap bi ihramin wahidin, dengan sekali ihram. Jadi kalau seumpama ada orang ya dia sholat istisqa, di waktu takbiratul ihram dia berniat sholatnya itu 4 rakaat, boleh enggak? Boleh, menurut Imam Ibnu Hajar boleh. Kata Ibnu Hajar boleh. Apabila dia niati sebelumnya takbiratul ihram, dan itu pun harus 1 kali ihram, bukan berarti 2 rakaat kemudian 2 rakaat, bukan Yang jelas boleh lebih dari 2 rakaat. Ini menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Demikian Nah, ini di antara, tapi tentunya secara keseluruhan biasanya prakteknya itu adalah 2 rakaat sebagaimana sholat hari raya. Fayusannu fiha ma yusannu fi sholatil id. Maka tentunya sekalian disunahkan di dalam sholat istisqa ini apa-apa yang disunahkan di dalam sholat hari raya. Daripada sab'i takbirat, daripada 7 kali takbir fi rakaatil ula, di rakaat pertama, wa khamsi takbiratin, dan 5 takbir di dalam rakaat yang kedua, sama persis seperti layaknya sholat hari raya. Jadi tatkala kita mau baca Al-Fatihah dan seterusnya, takbir dulu 7 kali, Allahu Akbar, baca. Tapi nanti di sini tepatnya itu baca istighfar, baca istighfar, di sela-selanya itu baca istighfar. Ada yang mengatakan semacam itu karena momentumnya beda. Karena kalau kita di sini agar diturunkan hujan, yang paling tepat itu ya minta ampun daripada Allah, yang paling tepatnya. Ya karena memang kita banyak dosanya, bisa jadi ulah kita, bisa jadi gara-gara kita. Ya paling tepatnya apa? Ya baca istighfar, baca istighfar. Ada yang mengatakan semacam itu, Yang jelas bahwa sekalian di sini 7 kali takbir, praktiknya sama. Di rakaat pertama 7 kali takbir, kemudian rakaat yang kedua 5 kali takbir. Dan ini bahwa sekalian takbir-takbir ini selain takbiratul ihram dan juga selain takbir intikal perpindahan. Jadi tatkala kita
takbiratul ihram Allahu Akbar, ini tidak dihitung 7 nggih. Baru setelah ini baru dihitung tuh 7. Nanti tatkala kita bangkit nggih, rakaat kedua takbirnya 5 kali. Itu selain takbir tatkala kita naik ke rakaat kedua, tidak dihitung itu nggih. Itu tidak termasuk dihitung. Beda kalau salat jenazah. Kalau salat jenazah itu 4 kali takbir. 4 kali takbir itu dihitung dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu yang pertama Allahu Akbar, itu sudah hitung 1. Sudah dihitung 1, baru nanti 2, 3 dan 4. Demikian ya. Tapi kalau ini, kalau takbir yang salat hari raya dan salat istisqa ini, maka belum termasuk takbir ratul ihram ataupun takbir intiqal. Demikian ya. Tapi perbedaannya tadi ya, bagusnya di sela-sela itu membaca istighfar. Kemudian wa yaqra'u fiha surah Qaf dan surah Iqtarabat atau surah Al-A'la gandengannya surah Al-Ghasyiyah. Persis seperti layaknya salat hari raya. Jadi paling simpelnya ya surahnya, baca surahnya surah Sabbihis wa rabbikal a'la sama surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul Ghasyiyah. Kama qala sahibu Safatil Zubat, shalla ka'idin ba'da amril hakimi bi taubatin wa raddi lil mazalimi wal birri wal ittaqi was siyami thalathatin wa rabi'al ayami fal yakhruju bi bidlatit takhashu'i ma'rudda'in wa rutta'in wa rukka'i. Kemudian bahwasanya saya lagi di sini, adapun waktu sembahyangnya kata beliau. Waktu sembahyangnya kapan? Berarti waktu sembahyangnya itu fil yaumir rabi', di hari yang keempat. Jadi kalau sudah disuruh untuk sembahyang berarti sebelumnya disuruh puasa 3 hari. Nah, berarti nanti kapan nanti kapan nanti sholatnya? Sholatnya di hari keempat. Di hari keempatnya. Maksudnya hari keempat itu seperti apa? Ba'da siyami thalathati ayamin, setelah puasa 3 hari sebelumnya. Kalau bisa tatkala keluar itu Bapak sekalian dalam keadaan puasa juga. Jadi dia puasanya 4 hari, puasanya 4 hari. Tapi yang 3 hari sebelumnya itu hukumnya wajib. Karena kalau diperintah hukumnya wajib. Tatkala dia berangkat untuk mengerjakan sholat istisqa, kalau bisa dalam keadaan puasa juga. Tapi tidak wajib. Yang wajib itu 3 hari. Yakhrujuna ila sahra. Nah, prakteknya Bapak sekalian di sini, prakteknya di sini itu di tempat yang lapang, di tempat yang lapang, bukan di masjid prakteknya. Makanya disunahkannya itu mereka keluar menuju ke tempat lapang, ke tempat yang luas, sohro, demikian kecuali Bapak sekalian. Jadi kalau di tempat kita sunahnya kayak gitu di tempat-tempat lapang, di tempat-tempat yang memang menampung orang banyak, kecuali Bapak sekalian di masjid yang 3. Kalau di masjid yang 3, maka yang paling afdol adalah sholat di 3 masjid tersebut. Masjid yang 3 itu tentunya adalah Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Demikian Masjidil Aqsa. Kalau sampean sholat istisqanya di Masjidil Aqsa, ya jelas lebih utama sholat di masjid daripada di tanah lapang. Beda lagi. Tapi kalau di Indonesia, ya mana nggak ada 3 masjid ini, tentunya tetap lebih mulia mereka. Kalau kita berarti sholatnya di tanah lapang, afdolnya. Kecuali kalau kita sholatnya di Ka'bah, mungkin di Masjidil Haram, jelas di Masjidil Haram, tidak perlu sampai ke tanah lapang. Demikian atau di Masjid Nabawi, sunahnya di sana. Demikian karena 3 masjid ini memiliki kelebihan yang lebih daripada masjid-masjid yang lain. Demikian sekalian ini setidaknya. Kemudian kata beliau, tatkala kita keluar ke tanah lapang itu bithiyabin badilatin, dengan memakai pakaian yang biasa, pakaian yang sehari-hari, siabil mihnah, pakaian yang kita gunakan untuk kerja saben-hari lah pakaian biasa. La thiyabiz zina, bukan pakaian yang zina itu, sebenarnya zina itu perhiasan, maksudnya pakaian yang bagus, pakaian yang mewah, pakaian yang yang keren lah, yang mahal, bukan biasa-biasa aja pakaiannya. Ya karena memang Bapak sekalian kita dituntut untuk apa ya sadar diri, merendahkan diri kepada Allah, bukan malah pakai pakaian yang bagus-bagus. Gimana mau diturunkan hujan ini songong kan gitu ya intinya ya jangan gitulah, intinya merendah gitu, biar diturunkan hujan oleh Allah. Kan tentunya disesuaikan dengan kondisinya Mas Bang. Maksudnya thiyabin badilah itu adalah thiyabul khidmah, pakaian untuk khidmah, untuk keseharian melayani dan seterusnya. Karena itulah pakaian yang layak, yang pantas dalam keadaan tersebut.
dan menunjukkan idharil maskanah, menunjukkan akan ia butuh kepada Allah. Dan bahkan sunahnya wala yatatayyabun, tidak pakai wangi-wangian nih, bukan pakai harum wangian, pakai pakaian biasa. Tapi minyak harumnya itu kasturi, sama aja ini kasturi. Mau minyak harumnya yang mahal-mahal, dia enggak pakai apa-apa, cuma pakai pakaian biasa gitu aja. Tidak pakai wangian. Beda kondisinya dengan sholat hari raya. Tapi kalau ini tidak disunahkan sama sekali menggunakan haruman. Kemudian kata beliau wal afdalu, dan yang paling afdal saya katakan tadi bahwa sekalian wahum shaimuna, di hari keempat itu yang paling afdal mereka dalam keadaan puasa juga. Jadi kalau bisa sekalian hari keempat itu tatkala datang ke tempat sholatnya itu juga dalam keadaan berpuasa. Namun kata beliau wala yajibu alaihi musamu fihi, namun di dalamnya tidak wajib berpuasa. Di hari keempat itu tidak wajib puasa. Yang wajib puasa cuma di hari pertama, kedua dan ketiga. Kemudian kata beliau wa yustahabu ikhrajus sibyani wal bahaim wasyuyukh, dan juga disunahkan sekalian, dianjurkan sekali ikhraj itu mengeluarkan juga, ikut bareng menyertai mereka siapa? Asibyan, anak-anak, wal bahaim, binatang-binatang ternak juga dibawa, punya kambing bawa kambingnya, sapi bawa sapinya, kalau punya unta bawa untanya, dibawa semuanya itu. Wasyuyukh, syuyukh itu orang-orang sepuh, orang-orang yang sudah tua itu dibawa juga, yang tua renta juga dibawa juga, juga. Kenapa kok demikian? Liqaulin Nabi, itu semuanya landasannya karena sabda Nabi SAW, laula syababun khusya'un wa bahaimu rutta'un wa syuyukhun rukka'un wa atfalun rudda'un lasubba alaikumul adzabu subba. Kata Nabi, kalau seumpama bukan karena pemuda-pemuda yang khusyuk kepada Allah, pemuda-pemuda yang beribadah kepada Allah. Karena kalau pemuda itu kan jarang yang biasanya beribadah itu yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah ya sadar diri lah, karena hampir meninggal. Kalau muda, anak-anak beribadah kepada Allah itu kan berarti ini luar biasa, berarti itu ibadahnya dari dalam hatinya sudah kan demikian. Kalau bukan karena mereka nih yang muda-muda beribadah kepada Allah yang khusyuk, kalau bukan karena atfalun ruddaun, atfal itu anak-anak yang lagi menyusui ya kan, ini juga termasuk pertimbangan Allah tidak bakal menurunkan adabnya. Anak-anak yang lagi menyusu, kemudian kata Nabi wabahaimu rutta'un, kalau bukan karena bahaim rutta'un, bahaim itu binatang-binatang ternak yang lagi rutta'un, merumput, yang lagi cari makan di padang. Kalau bukan karena mereka, wa syuyukhun rukka'un, kalau bukan karena orang-orang tua yang ruku, yang ahli ibadah juga, orang-orang yang tua renta tapi masih beribadah kepada Allah. Wa atfalun rudda'un, kalau bukan karena anak-anak yang menyusu, maka kata Nabi, lasubba alaikumul adzabu subba, mesti niscaya kalian akan ditimpakan azab begitu dahsyat daripada Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena mereka. Jadi yang menghalangi azabnya Allah turun tuh ya mereka-mereka, pemuda-pemuda yang khusyuk beribadah kepada Allah, binatang-binatang ternak, kemudian orang-orang yang sepuh masih khusyuk beribadah kepada Allah, dan anak-anak kecil yang lagi menyusu. Itu tameng mereka-mereka penyebab tidak diturunkan azab. Ini dalam satu hadis. Dalam hadis yang lain mirip dengan ini kata Nabi, wa hal turzaquna wa tunsaruna illa bi du'afaikum. Kata Nabi, Bapak sekalian, tidaklah mereka dikaruniai oleh Allah, tidaklah mereka ditolong oleh Allah kecuali melainkan sebab orang-orang yang lemah daripada mereka. Maksudnya orang lemah itu ya orang-orang yang tua beribadah kepada Allah, orang-orang yang tidak mampu tapi beribadah kepada Allah. Gara-gara mereka lah kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian wala yakhruju ma'ahun nisa, dan ketentuannya kata beliau Bapak sekalian, tidaklah keluar bersama mereka para wanita-wanita min dawatil hayat, yang memiliki body atau tubuh yang aduhai, itu yang cantik-cantik itu tidak ikut keluar. Ini kata beliau yang keluar tuh ya mungkin yang tua-tua, nenek-nenek yang ikut keluar, nenek-neneknya yang ikut, yang diangkut, tapi yang muda-muda nggak usah ikut ini. Apalagi yang mungkin kelihatan cantiknya gini, mending nggak usah, yang lain aja. Mungkin demikian. Ini diantara sekalian ketentuannya di dalam sembahyang istisqa. Karena kalau yang cantik ikut juga kemudian terjadi maksiat percuma nanti maksudnya kerja ngelihatin ayu nih rek malah ndak turun
rahmatnya Allah gara-gara itu. Intinya tidak usah aja, tidak usah menimbulkan fitnah, karena memang ini momentumnya bikin minta hujan agar diturunkan rahmatnya Allah. Demikian nih. Kemudian meski saya lagi di sini kata beliau kaifiyatul khutbah, tata cara khutbahnya. Kata beliau sekalian, yusanu an yakhtuba khutbataini ba'daha aw wahidatan wa yajuzu qabla shalah. Kata beliau, untuk khutbah istisqa ini disunahkan berkhutbah 2 kali khutbah, setelah sholat istisqa, atau 1 kali khutbah boleh, 1 kali khutbah. Disunahkan 2 kali khutbah setelah sholat atau 1 kali khutbah. Dan kata beliau boleh pelaksanaan khutbah itu sebelum sholat boleh, tidak mengapa. Maksudnya boleh, tidak harus setelah sholat, tapi bagusnya setelah sholat. Setelah sholat istisqa. Ini kata beliau nih. Kemudian yang kedua kata beliau, wa yastaghfiru fi awal khutbati al-ula tis'an. Tatkala dia berkhutbah, tatkala berkhutbah, kan sebetulnya sama seperti layaknya hari raya nih. Si khotib itu membaca takbirnya kan biasanya 9 kali khutbah yang pertama, khutbah yang kedua 7 kali. Kalau di sini mirip sama seperti itu, tapi dia beristighfar di khutbah yang pertama 9 kali, khutbah yang kedua beristighfarnya 7 kali. Mirip tapi diganti, bukan dengan Allahu Akbar tapi dengan Astaghfirullah, meminta ampun kepada Allah. Demikian nih. Ya mirip, tapi bedanya ya tadi cuma lafaznya tadi, yang satu Allahu Akbar, yang ini yaitu Astaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Demikian nih prakteknya semacam. Kemudian kata beliau yang ketiga, wa yastaqbilu al-khatibu al-qiblata bid-du'a. Tatkala seorang khatib ia memanjatkan doa, tatkala si khatib memanjatkan doa, maka sunnah khatib itu melihat atau mengarah menghadap ke kiblat, menghadap ke kiblat sunnah nantinya seorang khatib. Dan kalau biasanya sekalian, kalau kita berkhutbah kan menghadap ke jamaah. Nah, tatkala kita doa nantinya di waktu sholat istisqa, tatkala khutbah istisqa ini, nanti tatkala doanya, bukan tatkala menyampaikan isinya, kalau menyampaikan isinya ya tidak mungkin sampai ngadep ke sana. Siapa yang mau diceramahi di sana nih? Kalau ngadep kiblatnya, tatkala berdoa baru ngadep kiblat, berbalik ngadep kiblat, kemudian berdoa. Demikian nih. Kapan itu Bapak sekalian doanya? Yang ngadep kiblat tadi tatkala berkhutbah, ba'da tsulutil khutbati, setelah 1/3 khutbah atsaniyah yang kedua. Pokoknya setelah 1/3 selesai, mungkin ya rukun-rukunnya sudah diucapkan semuanya nih. Alhamdulillah sudah, sholat kepada Nabi sudah, wasiat takwa sudah, baru tatkala berdoa ya tadi nih ngadep ke kiblat. Demikian hatta al-faraghi minad du'a, kita ngadep kiblatnya, khatib ngadep kiblatnya tadi Bapak sekalian sampai selesai daripada doanya. Selesai doanya ya selesai pula lah dia menghadap ke kiblat. Kalau sudah selesai doanya, selesai ngadep kiblatnya, terus tumma yastaqbilun nas, kemudian dia baru balik lagi menghadap jamaah, menghadap orang-orang. Wahina istiqbalil kiblah. Ini yang mungkin perlu diperhatikan. Tatkala ia menghadap ke kiblat tadi, tatkala berdoa menghadap kiblat tadi, kalau bisa sunahnya yuhawwilu ridaahu. Yuhawwil itu merubah posisi selendangnya, ridaknya. Kalau tadi itu khotibnya bawa selendang, dirubah, diganti. Fayaj'al yaminahu ala yasarihi wa asfalahu a'lahu. Dijadikan kalau tadi itu mungkin di sebelah kanan selendangnya, ditaruh di sebelah kiri. Kemudian kalau tadi ujungnya yang sebelah sini tadi di depan ini, ditaruh ujungnya di sebelah belakang. Intinya dirubah semuanya. Yang tadi mulanya di kanan taruh di sebelah kiri, yang tadi ujungnya di sini taruh di belakang. Demikian nih, dirubah semuanya. Demikian. Kenapa kok demikian Bapak sekalian? Kok dianjurkan semacam itu? Disunahkan semacam itu, kata beliau, hikmahnya yang bisa diambil adalah at-tafa'ulu, optimisme, berharap bitaghyiril hal, dengan mudahan Allah merubah keadaan ini ila rohok, kepada keadaan yang lapang, yang nyaman. Dari keadaan yang mungkin tidak turun hujan lama ini, mudah-mudahan dirubah juga. Yang awalnya tidak nyaman jadi nyaman.
yang awalnya tidak turun hujan sekarang turun hujan. Optimisme, berharap juga semacam itu. Karena agama itu terkadang semacam itu nih, digatuk-gatuk no bahasanya, disambung-sambungkan, kadang semacam itu. Karena memang optimisme nih, meminta berharap kepada Allah yang semacam itu. Mudah-mudahan juga dirubah juga keadaannya. Demikian. Kemudian sekalian, wa mithluhu al-hadiruna. Begitu juga praktek yang semacam itu tadi, merubah tadi itu bagi hadiruna, orang-orang yang hadir juga. Jadi Bapak sekalian, kalau memang itu kopiah, ya, kopiahnya itu dirubah juga. Kalau kopiahnya bulat ya yang di depan tadi ditaruh di belakang. Ya kalau tadi itu ya segi 4 ya kayak tadi segi 4 kan bisa yang di bawah taruh di atas dan seterusnya. Ya kalau bulat ya diputar aja nih, diputar dibalik. Yang jelas semacam itu intinya dirubah dari keadaan di dalam keadaan yang lain. Demikian nih. Illan nisa, kecuali perempuan nih. Yang hadir itu semuanya yang tua, yang muda, anak-anak, kalau bisa merubah pakaiannya masing-masing nih. Yang ia pakai, kecuali perempuan. Kalau perempuan ya tidak dirubah nih, malah dirubah benar. Kalau perempuan fala tahwila lahunna, maka tidak harus merubahnya, tidak usah, biarin ini kalau untuk laki-laki saja. Demikian nih. Kemudian saya sekalian berikutnya, wayat rukuhu muhawwalan hatta yanzi'a thiyabahu wa yukrahu tarkut tahwili. Dan kesunahan berikutnya dia membiarkan muhawwalan, pakaiannya yang dia pakai tadi itu muhawwalan, biarkan dalam keadaan terbalik semacam itu, biarkan dalam kondisi yang sudah dibalik tadi sampai dia memang betul-betul menanggalkan pakaiannya. Tak kalah di rumah, sampai rumah mau ganti baju ya sudah diganti. Tapi kalau belum diganti, dia masih di situ aja, belum niat untuk mengganti, ya biarin aja posisinya seperti yang dirubah tadi. Demikian, kecuali kalau dia sudah mau menanggalkan bajunya, mau ganti, mau mandi, ya baru dilepas. Demikian nih, kalau tidak dibiarkan, sudah dibiarkan sampai dia melepas bajunya. Dan makruh hukumnya kalau dia tidak merubah itu. Maaf nih, tatkala khutbah semuanya, atau tatkala hadirin mendengarkan khutbahnya, berdoa tadi, tidak dirubah, tidak ada yang merubahnya. Tidak ada yang merubahnya. Kalau pakai selendang tidak dirubah juga selendangnya. Tatkala pakai kopiahnya tidak dirubah juga, dibiarkan gitu aja. Maka hukumnya makruh. Ya tentunya ya prakteknya ya harus dirubah. Kalau tidak malah hukumnya makruh nanti. Demikian nih. Kemudian di sini disebutkan bahwa sekalian mengenai masailu fil istisqa, beberapa masalah di dalam istisqa ini. Kata beliau yang pertama sekalian, yusannu al-ghuslu li sholatil istisqa kama taqaddama fil agsalil masnunah. Yang pertama, permasalahannya kata beliau yang beliau uraikan di sini, sunnah mandi untuk sholat istisqa ini sebagaimana yang telah lalu penjabarannya di dalam mandi-mandi sunnah. Karena di antara mandi-mandi sunnah itu yaitu mandi untuk sholat istisqa. Selain nanti mandi untuk hari raya, mandi untuk menghadiri sholat Jumat dan yang lainnya, maka ada yang namanya mandi untuk menghadiri sholat istisqa. Sunnah hukumnya sekalian. Kemudian al-afdalu an takuna fi waqtil id. Sebetulnya sekalian, pelaksanaannya sholat istisqa ini itu pelaksanaannya yang paling afdal itu adalah di waktu hari raya. Ya, di waktu hari, kalau memang mungkin musim pacekliknya itu lama sampai 1 tahun mungkin atau melewati hari raya, maka bagusnya sholatnya ini di waktu hari raya. Bagusnya demikian karena memang para aslafus soleh itu dalam mengerjakan sholat ini, itu mereka mengerjakannya itu di waktu hari raya. Kalau ditanya boleh tidak dikerjakan di waktu-waktu yang lain, boleh, tidak apa-apa. Bahkan kata beliau wa yajuzu fil lail, boleh mengerjakan sholat istisqa ini di malam hari, boleh. Di malam hari boleh. Atau mungkin di waktu-waktunya dimakruhkan. Waktu-waktunya dimakruhkan seperti kayak sore hari kayak gini. Ini kan matahari sudah hampir tenggelam. Bahasanya kalau ini adalah matahari itu sudah sinarnya itu sudah berwarna merah, berwarna kuning sudah. Karena memang hampir tenggelam. Matahari sudah berada di pucuk-pucuk gunung. Seakan-akan semacam itu. Kalau kita sholat di waktu ini, sebetulnya hukumnya makruh. Maksudnya makruh di sini adalah makruh yang diharamkan, makruh yang diharamkan. Kalau dalam kitab yang lain jelas bukan makruh diharamkan, tapi jelas-jelas haram. Jadi kemarin Bapak sekalian, bukan membimbing
Jadi pembahasannya sekarang saya ulang sebentar. Pembahasannya kalau di dalam beberapa kitab fikih itu bahasanya sholat di waktu-waktu yang dimakruhkan tapi makruh haram. Ada bahasanya langsung jelas waktu-waktu yang diharamkan, waktu-waktu yang diharamkan. Di dalam kitab-kitab yang lain itu bahasanya adalah waktu-waktu yang dimakruhkan. Makruh itu ada dua, ada makruh tanzih, makruh yang tanzih yang memang mendekati ke mubah, memang betul-betul makruh dalam artian kalau kita kerjakan tidak berdosa masih. Tapi ada kalanya makruh yang kedua, yaitu makruh tahrim. Makruh tahrim itu apa? Mendekati haram. Kita mengerjakannya seperti layaknya mengerjakan yang haram. Kenapa kok beda? Karena nanti yang membedakan itu adalah dalilnya, dalil yang membedakan dalilnya. Kenapa kok dikategorikan makruh tanzih? Ya karena memang dalilnya semacam itu, arahnya ke situ. Beda dengan makruh yang tahrim karena arahnya itu ya seperti keharaman sehingga tetap hukumnya haram. Demikian bukan berarti makruh berarti tidak apa-apa, bukan. Ini istilah dalam kitab-kitab karena kitab-kitab itu banyak dan istilahnya pengarah itu macam-macam. Tapi tetap kesemuanya mau bahasa makruh sama bahasa haram tetap ini yang dimaksud adalah berdosa kalau kita mengerjakan sholat di waktu-waktu itu. Seperti sholat di waktu-waktu semacam ini sebelum tenggelamnya matahari. Maka ketentuan sekalian, kalau kita sholat di waktu itu dengan macam sholat tertentu, kemarin kan sholat yang memiliki sebab yang nanti, sebabnya nanti kayak sembahyang hajat. Kalau kita sholat sembahyang hajat di waktu ini jelas hukumnya haram. Tapi kalau sebabnya itu terdahulu seperti sholat tahiyatul masjid, kita masuk masjid kan berarti disunahkan sholat. Kenapa kita disunahkan sholat? Karena kita masuk masjid, berarti sebabnya dahulu, sebabnya duluan. Kalau sholat itu ditaruh di waktu ini, maka tidak apa-apa, tidak haram hukumnya. Karena sholat-sholat yang diharamkan dikerjakan di waktu-waktu semacam ini, itu adalah sholat yang tidak memiliki sebab, atau sholat yang memiliki sebab yang nanti. Sebab itu nanti, seperti sholat hajat. Itu tidak boleh nantinya, karena sebabnya nanti. Beda dengan sholat tahiyatul masjid. Kalau tahiyatul masjid tidak apa-apa sampai masuk masjid jam 5:30. Padahal ini tidak boleh kita sholat di sini. Kebetulan kita masuk masjid, kemudian kita sholat tahiyatul masjid, boleh nggak? Boleh. Dengan catatan selama tidak ada unsur kesengajaan. Kalau dia sengaja bermain dalam aku tak masuk masjid nanti saya sholat, nanti masuk lagi saya nanti sholat, sengaja Kalau sengaja beda lagi, hukumnya haram. Haramnya itu karena unsur kesengajaan, main-main dalam urusan agama. Tapi kalau dia kebetulan masuk masjid, kemudian dia sholat tahiyatul masjid, boleh, tidak apa-apa. Atau mungkin sholat sunatul wudu dulu, kemudian sunnah. Dia tadi jam 5:30 wudu, kemudian dia mau sholat sunatul wudu, boleh, tidak apa-apa. Di waktu-waktu yang semacam ini boleh. Alasannya sebabnya itu terdahulu, sebabnya duluan baru sholatnya. Demikian ini kalau sholat sunnah yang memiliki sebab. Demikian sekalian. Jadi semacam itu. Nah untuk sholat istisqa ini kalau dikerjakan di waktu-waktu yang haram tadi, di waktu-waktu yang makruh tadi, maka tidak apa-apa hukumnya. Ya karena memang alasannya sudah jelas, karena minta hujannya karena memang kemaraunya sudah ada. Kemarau sebabnya itu sudah lama, sudah berdahulu. Kan demikian sebabnya kan tidak turun hujan. Kan demikian makanya dituntut untuk sholat istisqa. Maka tidak apa-apa sholatnya walaupun di waktu-waktu yang tidak diperbolehkan tadi. Demikian ini untuk sholat istisqa. Demikian. Kemudian kata beliau illam yusqau a'adu sholata tsaniyan wa tsalitsan. Kalau seumpama sekali sholat istisqa kok belum turun hujan, mereka belum diturunkan hujan kepada mereka, maka a'adu, mereka mengulang as-sholata, sholat istisqa tersebut tsaniyan 2 kali atau bahkan sampai 3 kali. Pokoknya sampai turun hujan. Demikian kalau tidak turun hujan, sholatlah lagi. Demikian. Ya karena terkadang sekalian bukan karena Allah mungkin tidak mengkabulkan, ini menguji seberapa kuatnya kita keyakinannya kepada Allah, berharapnya kepada Allah. Ya tidak semuanya seperti kita sekali sholat langsung turun hujan, ya belum tentu. Kadang Allah itu menguji kita, ya tambahi lagi 2 kali, kemudian tambahi lagi sampai 3 kali dan seterusnya. Kemudian kata beliau insuku qabla sholat. Kalau seumpama sebelum sholat kok turun hujan, ini sudah berkumpul semuanya sebelum sholat turun hujan,
Maka bagaimana sekalian? Apakah bubar langsung? Wah sudah turun hujan, bubar aja sudah. Tidak usah sholat lagi. Ya tidak demikian juga ya. Ya ini tidak demikian juga. Mentang-mentang sudah dikasih hujan, kemudian membatalkan sholat. Tidak, tetap sholat. Nah, sholatnya itu syukran lillah, bentuk syukur kepada Allah. Tetap sholat istisqa, tapi dengan bentuk syukur karena Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talaban lil mazid, dan agar ditambah kebaikan ini. Minta ditambah kebaikan-kebaikan ini. Demikian tetap sholat. Demikian sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah. Oke, mungkin kita lanjut nanti mas sekalian di dalam pertemuan yang akan datang masalah afiyah. Kayaknya nanti di sini kita lanjut ke sholat khauf. Kayaknya sebentar lagi kayaknya pembahasan sholat itu hampir selesai. Mungkin setelah ini baru sholat jenazah ini. Ini judulnya tentang sholat jenazah dan apa saja nanti kewajiban kita di dalam merawat jenazah. Apa aja kewajibannya? Mungkin itu insya Allah kita akan sambung nanti mas sekalian di dalam pertemuan yang akan datang masalah afiyah. Mungkin sebelumnya ada yang ditanyakan mas sekalian? Mas.